Siap! Menjadi fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia yang mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa yang dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kebinekaan untuk bersatu, yang dimana dalam sila pertama hingga sila kelima terkandung prinsip yang menuntut kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menjadi Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan, serta kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral tanpa Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada iluminisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu bersyukur pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstrim, radikalisme, intoleransi, serta disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu melakukan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas serta intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkup pemerintah dan birokrasi, nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap bijaksanaan atau kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal kemajuan bangsa. Yang keempat, dalam ruang digital,
Kita harus membangun kesadaran kolektif bagi dunia maya, bukan ruang bebas nilai. Toleransi dan saling menghargai harus tetap ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam interaksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perang hoaks, ujaran kebencian dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin saya banggakan, BPIP adalah tugas yang membina dan memperkuat ideologi Pancasila, berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis di bidang ideologi, di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengutamakan rakyat di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen masyarakat, bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pemurnian Pancasila. Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan yang kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya teknologi tetapi juga moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik tapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya serta kebijaksanaan ataupun kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Raya Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain adalah memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap jenjang pembangunan. Akhirnya, mari kita terus gotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan melanjutkan dari Pancasila dalam aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi untuk berkarya dan bernegara serta berbangsa. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Mai parai Oram jas mere mapiche mai parai O chau chau